Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kita lanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab Al-Quran kita. Sekarang setelah 4 pertemuan pertama kita lebih fokus kepada pengantar tentang isim ya. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri yang utama dari isim, yaitu ditandai dengan al di depan ya, yang itu menunjukkan isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, ciri yang lainnya adalah tanwin di akhir yang menunjukkan sebagai isim nakiroh, di mana tentu saja karena itu menunjukkan dua hal yang berbeda, yang satu al-ma'rifah, yang satu al-nakiroh, maka alif lam atau al di depan itu tidak boleh berpasangan dengan tanwin di akhir. Kalau ada al di depan maka di akhir tidak boleh ada tanwin, dan sebaliknya. Kalau di akhir tanwin berarti di depannya tidak boleh ada al gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar isim berdasarkan jenis kelaminnya, ada muzakkar, ada muannas gitu ya. Ada yang berjenis kelamin laki-laki muzakkar, ada yang berjenis kelamin perempuan muannas. Kemudian kita juga sudah belajar tentang isim berdasarkan jumlah atau kuantitasnya, banyaknya dari benda tersebut ya. Ada yang disebut sebagai isim mufrad yang menunjukkan bahwa bendanya itu memang hanya satu gitu ya. Ada yang disebut sebagai isim mutsanna, bahwa bendanya itu memang ada dua gitu ya. Kemudian ada isim jamak, bahwa bendanya itu jumlahnya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di dalam dalam jamak itu dikategorikan menjadi 3 kelompok. Ada yang jamak mudzakkar salim yang memang asalnya dari isim muzakkar gitu ya, dan salim. Kemudian ada jamak muannas salim, dan yang ketiga ada jamak taksir gitu ya. Cara membentuk dari bentuk mufrad kita bisa melihat, bisa membentuk isim musanna dan jamaknya ya. Kalau untuk isim musanna rumusnya itu sama ya. Sama untuk, maksudnya sama itu baik bentuk yang muzakkar ataupun muannas sama-sama, yaitu untuk isim musannanya itu adalah mufrad ditambah alif ni, atau mufrad ditambah ya sukun ni gitu ya. Baik untuk muzakkar, muannas, ataupun untuk isim yang kemudian akan menjadi jamaknya jamak taksir gitu ya. Semuanya dengan pola yang sama. Sementara kalau untuk jamaknya sendiri, jamak mudzakkar salim dibentuk dengan cara isim mufrad ditambah wa sukun dan na ya, atau isim mufrad ditambah ya sukun dan na. Jadi kalau di mutsanna itu alif dan ni atau ya sukun dan ni, kalau di jamak itu alif wa sukun dan na atau ya sukun dan na. Itu untuk yang muzakkarnya, jamak mudzakkar salim. Kalau yang untuk muannasnya gampang saja, yaitu dengan cara mufrad ditambah alif dan ta gitu ya. Alif dan ta.
Kemudian kalau untuk jamak taksir itu tidak ada, untuk jamaknya itu tidak ada pola yang tertentu ya. Kita harus merujuk kepada kamus ya, atau kebiasaan-kebiasaan di orang Arab. Nah, mulai sekarang kita masuk ke dalam pengantar tentang fi'il. Tentu saja nanti kita akan kembali lagi membahas tentang isim ya, tapi kita masuk dulu ke fi'il untuk pengantarnya gitu ya. Seperti kita ketahui di pertemuan pertama sekali ya, sempat disinggung bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kategori ya. Yang satu disebutnya itu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr gitu ya. Jadi fi'lun itu ada 3 macam, ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari'un, ada fi'lun amrun gitu ya. Nah, apa itu fi'il madi? Nah, fi'il madi adalah kata kerja bentuk lampau ya. Past tense ini harusnya di ujungnya itu setelah S itu ada E-nya, past tense gitu ya. Jadi seperti kita ketahui kalau di dalam bahasa Inggris kan ada past tense juga ya. Jadi kalimat itu bisa kita tangkap, oh ini cerita tentang masa lalu, atau ini cerita tentang masa sekarang, ini cerita yang akan datang gitu ya. Beda dengan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalimat masa datang, masa sekarang ataupun yang lampau, kalimatnya sama aja. Misalnya hanya ditambah keterangan waktu saja. Kemarin saya telah pergi, saya akan pergi, saya apalagi saya pergi, misalnya gitu ya. Itu nggak ada perbedaan kata perginya tuh, beda dengan di bahasa Inggris. Nah, di bahasa Arab juga begitu. Tetapi tensisnya di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua kategori lah gitu ya. Satu yang lampau fi'il madi, yang kedua sekarang atau yang akan datang itu fi'il mudhari. Fi'il amr itu termasuk yang akan datang, karena itu perintah yang belum dikerjakan gitu ya. Nah itu. Nah, kita kembali lagi ke fi'il madi. Dari segi arti, biasanya fi'il madi itu diterjemahkan dengan arti telah. Jadi, telah dikerjakan, gitu ya. Telah menulis, telah membaca, gitu. Ya. Nah, ini yang paling penting kan kita belajar tentang fi'il dari ciri-cirinya, kita belajar belajar isim dari ciri-cirinya, dan sekarang kita juga belajar tentang fi'il dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu ya, kalau di fi'il kan yang menentukannya itu pelakunya gitu ya, waktu dan pelaku ya. Waktunya adalah fi'il madi atau fi'il mudhari, pelakunya adalah orang-orang gitu ya, bisa orangnya 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki, yang kita sebut sebagai dhamir gitu ya. Itu ada 14 kemungkinannya. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya ada tulisan ja'ala, ja'alu gitu ya, ja'alta, ja'altum, ja'altu, ja'alna gitu ya. Ja'ala itu artinya dia telah menjadikan gitu ya. Petunjuk dianya itu hanya dalam bentuk harokat fathah di akhir. Itu menunjukkan huwa domirnya itu. Kalau ja'alu itu berarti kalau ada di akhirnya waw sukun dan alif, berarti domirnya itu adalah hum, mereka ya. Kalau ja'ala dia telah menjadikan, ja'alu mereka telah menjadikan gitu ya.
Kalau ja'alta, kamu telah menjadikan. Gitu. Jadi petunjuk, sekali lagi di fi'il madhi, petunjuk pelaku itu munculnya di akhir kata. Itu yang diberi warna merah ya. Ja'ala itu harusnya harokat fathah di la-nya itu merah tuh. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ta itu adalah petunjuk bahwa pelakunya adalah kamu. Ja'altum, tum itu menunjukkan kamu yang banyak, atau kita menyebutnya kalian gitu ya, lebih dari 2 orang. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Kemudian ja'altu, ja'altu, aku telah menjadikan. Tu itu menunjukkan aku, anak gitu ya. Kalau ja'alna itu menunjukkan nahnu, kami telah menjadikan. Itu beberapa contohnya gitu ya. Jadi sekali lagi, petunjuk fi'il madhi, pelaku fi'il madhi itu muncul di akhir kata ya. Sementara di depannya tidak ada tambahan huruf apa-apa dari kata dasarnya itu gitu, dari kata dasar kata kerjanya itu gitu. Beda dengan nanti fi'il mudhari. Fi'il mudhari selain ada informasi tentang pelaku di akhir kata, juga ada huruf-huruf yang mengawali dari kata dasarnya tersebut. Ini beberapa contoh kata fi'il madhi ya. Misalnya ada alimallahu gitu ya. Allah lah telah mengetahui gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu kan kalimatnya bisa didahului oleh kata kerja. Alima itu kata kerja. Fi'il disebutnya ya. Allahu itu pelakunya disebutnya itu fa'il. Jadi alimallahu gitu ya. Allah telah mengetahui. Ketika menerjemahkan, karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak biasa kata kerja itu di awal kalimat selalu didahului oleh subjek yang itu adalah notabene kata benda, maka menerjemahkannya harus fa'ilnya dulu gitu ya. Kalimatnya sih fi'il fa'il, kalimat bahasa Arabnya. Tetapi ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu jadinya fa'il dulu. Oh, Allah fa'ilnya itu Allah. Allah itu fa'ilnya. Alima itu fi'ilnya gitu ya. Jadi Allah telah mengetahui. Nah, kita lihat kata alima. Alima itu petunjuk domirnya muncul dari huruf terakhir, harokat fathah di huruf terakhir ya. Dan itu menunjukkan huwa gitu ya. Domirnya berarti huwa. Ini termasuk bentuknya adalah fi'il madhi gitu ya. Fi'il madhi karena petunjuk tentang pelakunya hanya muncul di akhir kata gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil gitu ya. Kaifa bagaimana gitu ya. Fa'ala, nah fa'ala itu kan dia telah berbuat gitu ya. Dia telah berbuat. Tanda dianya itu muncul dari harokat fathah di huruf terakhir dari fiilnya, yaitu di la gitu, di lam. Dia telah berbuat, dianya itu adalah robuka. Oh, berarti ketika menerjemahkan itu dianya itu hilang diganti oleh robuka gitu ya. Terjemahkannya itu sekali lagi fa'il dulu. Meskipun fa'ala itu fi'il lebih dulu ditulisnya ketimbang robuka yang fa'il, ketika dalam bahasa Indonesia menjadi fa'il dulu. Rabbuka, Tuhanmu, fa'ala telah berbuat gitu ya. Bi ashabil fil, terhadap tentara gajah. Kita lihat fa'ala itu tanda petunjuk pelakunya hanya muncul berupa harokat fathah di akhir kata. Berarti dia adalah huwa gitu ya. Fi'ilnya fi'il madhi karena sekali lagi tidak ada informasi sebelum huruf pertama dari kata kerja tersebut gitu ya.
Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, gitu ya. Alladzi yang telah, atau orang yang, gitu ya. Orang yang alladzi, gitu ya. Jama'a, gitu ya. Jama'a telah mengumpulkan, gitu ya. Telah mengumpulkan. Karena kita lihat ininya adalah fi'il madi. Fi'il madi itu punya pengertian jamaah. Mengapa fi'il madi? Karena petunjuknya itu, petunjuk pelakunya hanya muncul di akhir kata, yaitu dalam bentuk harokat fathah pada ainnya. Berarti dia dhamirnya huwa, fi'il madi itu ya. Alladzi jama'a ma law wa'adada, gitu ya. Yang telah mengumpulkan harta, gitu ya, dan menghitung-hitungnya, gitu ya. Malan itu adalah isim, ya, harta itu isim. Kalau dari sisi bahasa Arabnya kita menyebutnya tanda isimnya dalam bentuk tanwin di akhir, berarti dia adalah isim nakiroh, gitu ya. Isim nakiroh itu beberapa contohnya. Jadi kalau kita lihat secara lengkap, secara lengkap ciri dari fi'il madi untuk setiap domirnya, ya, kita tahu bahwa domir itu ada 3 kategori, ya. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Nah, orang ketiga itu ada 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Orang kedua itu juga ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Orang ke-1 hanya 2, yaitu ana dan nahnu. Jadi secara total ada 14, gitu ya. Untuk huwa, tanda petunjuk fi'il madinya adalah dalam bentuk harokat fathah pada akhir kata, gitu ya. Untuk huma, fathah sebelum terakhir, kemudian ditambah alif, gitu ya. Ada alifnya, bedanya dengan yang huwa itu, gitu ya. Kalau hum, itunya adalah ditandai dengan waw sukun dan alif. Hiya tandanya adalah di akhir kata dengan tak sukun, gitu. Misalnya fa'ala jadi fa'alat, gitu ya. Kalau tadi fa'ala gitu ya di huanya, maka di humanya fa'ala jadi panjang karena ada tambahan alif. Di humnya jadi fa'alu gitu, panjang juga karena ada waw sukun dan alif, gitu ya. Nah, kalau di hiya jadi fa'alat, gitu. Fa'alat, gitu. Kalau untuk huma yang perempuan, humanya yang perempuan jadi fa'alata, gitu. Untuk hunanya fa'alna, gitu ya. Tambahannya itu tanda domirnya adalah dalam bentuk na. Kemudian untuk anta itu di ujungnya juga huruf ta, tetapi tidak sukun seperti ya. Ini dikasih harokat fathah, ya. Jadi kalau di hiya misalnya fa'alat, kalau di sini jadi di anta jadi fa'alata, gitu ya. Kemudian di humanya menjadi fa'altuma, di ininya menjadi fa'altum, gitu ya, di antumnya. Nah, kalau anta itu harokatanya itu fathah, di anti harokat fathahnya itu adalah kasroh. Jadi tadi fa'alta di anta, kalau di anti jadi fa'alti. Tapi untuk tumanya, baik untuk yang muzakkar, antuma muzakkar atau antuma yang muannas, sama-sama, gitu ya. Fa'altuma, gitu. Di di muannas yang jamaknya ininya antunna, gitu ya. Jadi fa'altunna, gitu ya. Nah, untuk yang anak, ya, tadi yang huruf ta di akhirnya hidup itu untuk anta ta'nya harokat fathah, untuk anti harokat ta'nya harokat
kasroh. Nah, untuk yang domah itu adalah ana. Fa'altu, gitu ya. Fa'altu itu jadi ana ininya. Sementara untuk nahnu, fa'alna, nanya panjang, beda dengan mana ya? Beda dengan yang huna. Kalau yang huna, fa'alnanya itu nanya pendek. Nahnu, fa'alnanya panjang, gitu ya. Dan tambahan alif. Sekali lagi, petunjuk pelaku dhamir pada fi'il madi hanya terdapat di akhir kata. Tidak ada yang di awalnya, gitu ya. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita tentang fi'il madi, ya. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu fi'il mudhari, gitu ya. Fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un, gitu ya. Fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan, gitu ya. Dari segi arti biasanya diterjemahkan dengan arti sedang atau akan. Bentuk fi'il mudhari dikenali dari ciri pelakunya di awal kata. Nah, ini ya. Jadi ada awal katanya. Selain juga ada tambahan di akhirnya tentu saja. Tanda akhirnya itu menunjukkan apa namanya? Apakah dia mufrad, muthanna atau jamak, gitu ya. Tetapi yang jelas fi'il mudhari berbeda dengan fi'il fi'il madhi, karena di fi'il mudhari itu sebelum huruf utama dari kata kerjanya, dari fi'il, ya, dari yang fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya, itu ada huruf yang tambahannya dulu. Tambahannya itu salah satu dari 4 kemungkinan. Hamzah, ya, hamzah, nun, gitu ya. Nun, ya, kemudian atau tak di depannya, gitu ya. Jadi makanya untuk mengingatnya, pokoknya di depannya harus ada salah satu dari 4 anita. Nah, kalau muncul itu, maka kata tersebut dan kata huruf-huruf tersebut bukan dari dari huruf utama dari kata kerjanya, maka dia adalah fi'il mudhari, ya. Misalnya ketemu kata yaj'alu. Nah, kalau tadi ja'ala itu dia telah, gitu ya. Kalau yaj'alu menjadi dia akan, ya, dia akan. Tandanya adalah ya di depan. Nah, kalau yaj'alu, nah itu mereka, nah, karena kalau tadi di fi'il madi tanda mereka itu diberi tanda dengan di ujungnya itu waw sukun dan alif. Kalau ini waw sukun dan na. Selain di depannya harus ada ya. Itu. Jadi merekanya yaitu laki-laki, ya. Ya. Mereka akan menjadikan. Kemudian ada taj'alu. Nah, kalau tak yang di depan, ya, maka kamu akan menjadikan. Tanya adalah anta, gitu ya. Kalau ada taj'aluna, gitu ya, ada ta di depan dan juga tambahan waw sukun dan na, maka dia adalah kamu yang banyak atau kalian. Kalian akan menjadikan. Ya, kalau hamzah, aj'alu, aku akan menjadikan. Kemudian kalau nun, naj'alu, kami akan menjadikan. Jadi sekali lagi, di fi'il mudhari ada tambahan huruf sebelum kata kerja utamanya, ya. Tambahan hurufnya itu salah satu dari anita, gitu ya, dari hamzah, nun, ya, dan ta, ya. Hamzah hanya dipakai sekali, yaitu untuk aku, untuk anak. Nun hanya dipakai sekali, yaitu untuk nahnu. Ya dipakai untuk 4 kali, yaitu huwa, huma, hum yang muzakkar, ya, ditambah hunna. 1, jadi muannas ada yang pakai ya nih, hunna saja, gitu. Selebihnya itu menggunakan ta di depannya. Misalnya ya di depannya juga ta, huma perempuan di depannya juga ta, gitu ya. Anta di depannya ta, antuma di depannya ta, antum di depannya juga ta, gitu ya. Kemudian apalagi
Anti di depannya ada ta juga, antuma di depannya juga ada ta, antuna juga di depannya ada ta. Jadi yang pakai ta di depan itu ada 8 domir gitu ya. Kalau yang pakai ya di depan hanya ada 4 domir. Yang pakai hamzah cuma 1 yaitu ana. Yang pakai nun hanya 1 yaitu nahnu gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Contohnya nih, wala yadlimu rabbuka ahadan, gitu ya. Oh, tandanya itu hanya tambahan hurufnya itu hanya ya aja di depan, ya. Yadlimu berarti kan cirinya itu cuma ya saja, dhamirnya berarti adalah huwa, ya. Karena tandanya ada di depan, maka dia bentuknya adalah mudhari'un. Kalau yang madi kan hanya di akhir saja, gitu ya. Tuh. Ini contoh yang keduanya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, gitu ya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, gitu. Ini apa namanya? Wa dan ma tidak dan tidak yu'minuna, mereka tidak beriman gitu ya. Aktsaruhum kepada Allah, billah ya, kepada Allah. Mereka dan aktsaruhum itu, aktsaru itu kebanyakan. Jadi kebanyakan mereka ya, aktsaruhum kebanyakan mereka. Terjemahannya kan tidak terjemahan yang bagusnya tidak semua kata muncul berurutan ya. Wa dan ma tidak yu'minu beriman, aktsaru kebanyakan hum mereka bi kepada Allahi Allah, tidak begitu, tapi dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah gitu ya. Oke, kita lihat yu'minu, oh tandanya itu hanya apa namanya, hanya huruf ya di depan nih petunjuknya gitu. Memang ada nun di akhir tapi tidak ada sukunnya, waw sukunnya misalnya kayak begitu ya. Karena hanya ada ya di depan berarti dia adalah huwa gitu ya. Kalau hanya ada ya di depan. Saya mau cek dulu nih ayat berapa nih, surat 12 ayat 106. Ayat 106 saya lihat di HP saya, 106 itu 106 wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Kalau lengkapnya segitu, tapi yang kita yang kita kutip hanya itunya saja ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi gitu ya. Itu fi'il mudhari karena petunjuknya ada ya di depannya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lainnya, Al-Baqarah 187. Yubayyinullahu ayatihi gitu ya. Ini ada huruf lam berikutnya itu nggak kepotong, harusnya sampai ayatihi saja. Kita lihat katanya yubayyinu, itu kan dimulai dengan ya nih, dimulai dengan ya dan di belakangnya tidak ada tambahan, berarti dia adalah dhamirnya huwa mudhari gitu ya. Gitu. Sekarang kita lihat lagi yang lebih panjang nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Alladzina ya, orang-orang yang biasanya kan gitu kita menerjemahkannya ya. Yu'minuna ya, mereka beriman. Nah, mereka beriman itu merekanya itu kelihatan dari
ya di depan dan waw sukun dan na di akhir gitu ya. Itu kan berarti kalau ya berarti kan orang ketiga itu hum ya, hum ininya. Bi ya, orang-orang yang beriman bi kepada al-ghaibi yang gaib, wa dan ya yuqimuna mereka melaksanakan yuqimuna gitu ya, mereka melaksanakan, menegakkan gitu ya, yuqimuna ya, melaksanakan. Merekanya, tanda merekanya itu muncul dari ya di depan ya, ya di depan dan waw sukun dan na di akhir, berarti dia adalah hum ininya, apa domirnya ya. As-salata melaksanakan salat, wa ya dan mimma gitu ya. Ini sebenarnya min dan ma ya. Rozakna, nah ini rozakna itu ya. Itu kan sebetulnya harokat fathah berdiri itu adalah alif nih, fathah dan alif di depannya. Jadi sebetulnya bisa kita tulis dengan rozakna, fathah biasa, kemudian ditambahkan alif di akhirnya gitu ya. Kemudian yungfiquna, mereka menginfakkan gitu ya. Gitu. Sekarang kita lihat ya. Yu'minuna sekali lagi cirinya adalah ya di depan dan wasukunna di akhir. Berarti domirnya hum. Dia adalah fi'il mudhari karena ada di depan petunjuknya ya. Yuqimuna sama seperti di atas ya, di depan di akhirnya juga wasukun dan berarti domirnya adalah hum. Berarti dia juga fi'il mudhari. Tapi ketika rozakna itu petunjuk pelakunya hanya ada di akhir saja, yaitu na, tidak ada di depannya. Ya, kalau na itu, na yang ada alifnya berarti dia adalah nahnu. Ya, nahnu. Dan itu adalah fi'il madhi karena hanya ada di akhir petunjuknya ya. Kemudian kata yang ketiga, yungfiquna, petunjuknya adalah ya di depan dan waw sukunna di akhir. Berarti domirnya hum ya, fi'il mudhari juga. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah summary-nya untuk fi'il mudhari. Petunjuknya ya. Untuk huwa, huma, hum ya, orang ketiga laki-laki selalu diawali dengan ya gitu ya. Ya. Kalau untuk huwa ya tidak ada tambahan ininya di akhirnya gitu ya. Seperti aslinya kata kerjanya itu ya. Nah, kalau untuk huma itu kan sebenarnya mustana ya, dua. Ketika di fi'il kan kita juga tahu bahwa membentuk mustana itu adalah mufrad ditambah alif dan ni gitu ya. Itu mufrad ditambah alif dan ni. Nah, di sini juga di fi'il juga rada mirip gitu ya. Untuk musananya, tadi kan mufradnya hanya ya aja petunjuknya. Kalau ini musananya ditambahlah alif dan ni di akhirnya gitu ya. Untuk huma. Kemudian untuk hum itu kan banyak, artinya kan jama. Sama di isim juga kan, isim itu adalah isim untuk jama mudzakkar ya. Isim mudzakkar salim. Itu isim mufrad ditambah waw sukun dan na. Ini juga sama untuk fi'ilnya. Ketika domirnya hum ya, ya sukun, kemudian ditambah di akhirnya waw, ya sukun lagi, huruf ya di depan dan waw sukun dan na di akhir gitu ya. Nah, ini untuk yang orang ketiga perempuan. Untuk musananya sama caranya ya. Jadi yang mufradnya ditambah alif dan ni di akhirnya ya. Jadi untuk mufradnya untuk hiya itu di awalnya itu huruf ta
di akhirnya tidak ada tambahan. Tapi untuk huma yang musanna, dia akhirnya kita beri tambahan alif dan ni, ya. Ta ditambah alif dan ni. Sama seperti di isim, ya, bahwa musanna itu adalah mufrad ditambah alif dan ni di akhir gitu ya. Ini juga ada kemiripannya. Nah, kecuali yang huna nih tidak mengikuti kaidah itu yang di depannya, yang kalau yang anas itu tak, yang huna itu beda sendiri, dia adalah menggunakan ya gitu ya. Ya dan di akhirnya adalah na pendek ya. Nah, yang tanpa alif gitu. Gitu ya. Itu untuk orang ketiga. Untuk orang kedua, anta itu petunjuknya adalah dengan tak di depan, di akhirnya tidak ada tambahan. Antuma itu kan dua. Jadi tak di depan ditambah tanda musannanya yaitu alif dan ni di akhir. Kemudian antum itu kan banyakan. Jadi mufradnya adalah tak di depan. Kemudian tanda jamanya adalah tambah waw sukun dan na. Itu jadi sangat mirip dengan yang isim ya. Bahwa isim musanna itu caranya adalah mufrad ditambah alif dan ni di akhirnya. Jama Jama itu mufrad ditambah waw sukun dan na misalnya kayak gitu. Nah, di fi'il juga agak mirip nih. Jadi untuk anta ya karena dia adalah tunggal mufrad ya, kamu sendirian, dia hanya memberi petunjuknya hanya tak saja, tidak ada tambahan yang lainnya. Tapi ketika antuma, karena antuma itu adalah musanna, kamu berdua, maka berduanya itu sama seperti di isim petunjuknya itu, yaitu tambahannya adalah alif dan ni gitu ya. Untuk antum juga sama, mufradnya ta ya, petunjuknya di depan. Kemudian antum itu adalah jama ya, jama mudzakkar salim, ditambahlah waw sukun dan na di akhirnya. Agak mirip gitu ya. Gitu. Nah, yang ke anti itu ini agak ini juga nih. Anti nih beda sendiri nih. Jadi anti itu diawali dengan ta dan diakhirinya itu dengan nun ya sukun dan na gitu ya. Untuk anti ini biasalah bahwa di dalam bahasa, di dalam ilmu apapun gitu ya, selalu ada yang namanya eksepsional gitu ya, pengecualian gitu ya. Ada pengecualian. Kemudian untuk huma yang musanna perempuannya sama, ada ta di depan, kemudian alif dan ni di akhir gitu ya. Jadi huma yang muzakkar dengan huma yang muannas itu sama ininya gitu ya, tandanya. Kemudian untuk yang hunna, ta ditambah nun di akhir gitu ya, na di akhir ya. Jadi sekali lagi catatannya, petunjuk pelaku dhamir pada fi'il mudhari terdapat di awal kata ya, salah satu dari hamzah, nun, ya dan ta, dan juga di akhir kata yang untuk menunjukkan apakah dia itu dhamirnya itu mufrad, musanna atau jamak gitu ya. Kita lihat bahwa satu dhamir yang didahului dengan hamzah yaitu untuk ana, satu dhamir juga yang didahului dengan na yaitu nahnu, 4 dhamir yang didahului dengan ya yaitu untuk huwa, huma, muzakkar, hum dan hunna gitu ya. Dan 8 dhamir yang diawali ya dengan huruf ta yaitu hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna gitu ya. Itu sebagai summary-nya. Kemudian nah ini untuk fi'il amr. Fi'il amr itu meskipun itu yang namanya kata kerja kan perintah kerja itu, perintah itu
untuk yang akan dilakukan gitu kan ya. Artinya masuk kategori akan sebetulnya. Akan itu kan mudore. Mudore itu tandanya tuh ada di awal dan petunjuknya di akhir. Tetapi untuk fi'il amr tidak seperti itu gitu ya. Petunjuknya malah adanya di akhir. Seperti fi'il madhi ya. Cuma variasi domirnya kalau fi'il amr kan hanya untuk orang kedua. Kita tidak mungkin memerintah orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita juga tidak mungkin memerintah diri kita. Karena itu memerintah itu hanya untuk orang kedua. Orang kedua itu ada 6 domirnya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna gitu ya. Kalau anta ya itu petunjuknya dengan sukun di huruf akhir gitu ya. Kalau antuma itu ada alif di akhir gitu ya. Kalau antum waw sukun dan alif di akhir gitu. Itunya mirip dengan fi'il madi gitu ya untuk yang huwa huma hum muzakarnya. Bedanya kalau di fi'il madi kan huruf utamanya itu hidup semua gitu ya. Kalau di sini karena sudah ada tambahan hamzah di depannya, huruf pertama yang asalnya huruf utamanya itu disukunkan gitu ya. Kalau anti petunjuknya adalah dengan ya sukun di akhir gitu ya. Antuma sama dengan yang di muzakkar yaitu alif di akhir. Untuk antuna itu adalah huruf na di akhir gitu ya. Nah, misalnya contohnya begini nih. Ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ya. Fa maka nah ininya adalah idhab. Ini hanya ada sukun di akhir berarti kan anta gitu. Anta itu engkau, kamu. Pergilah. Kamu pergilah gitu ya. Pergilah kau gitu. Ya. Dan di situ juga dimunculkan lagi itu antanya seperti tadi ya. Alimallahu, itu kan alima itu dia. Tapi dianya itu dijelaskan lagi Allah. Jadi Allah gitu ya. Yang alima itu adalah Allah gitu. Anta. Kemudian faqatila, nah ini yang merahnya ya, kita lihat ya. Qatila ya. Ya. Qatila itu kan di ujungnya itu ada alif gitu ya. Di ujungnya itu, di akhirnya itu ada alif, berarti dia adalah petunjuk utama gitu ya. Dua ininya gitu ya. Dua, antuma berarti sininya ya. Antuma. Qatila gitu ya. Itu nanti kita fiilnya tidak dari fiil yang sulasi mujarad gitu, tetapi sudah mazid, yaitu ada tambahan alif gitu ya. Fa'ala ikut wazannya. Jadi kalau qatala itu membunuh, qatala itu saling membunuh atau berperang gitu ya. Qatala bentuk ininya yuqatilu ya. Maka itunya bentuk fi'il amarnya qatil gitu aja. Qatil. Jadi agak berbeda dengan yang sulasi mujarad. Sulasi mujarad kan kalau fi'il amarnya selalu diawali dengan hamzah di depannya dan huruf pertamanya didomakan. If'al gitu ya. Atau if'il, uf'ul gitu ya. Nah, kalau anta berarti kan qatil, maka kalau antuma menjadi qatala gitu ya. Gitu. Kemudian contoh yang berikutnya, wa'lamu annallaha ghafurun halim gitu ya. Wa'lamu gitu ya. Ini wa dan ini
i'lamu gitu kan ya, i'lamu gitu ya, kalian ketahuilah gitu ya, ketahuilah oleh kalian, annallah bahwa Allah ghafurun halimun gitu, maha pengampun, maha lembut gitu ya. Gitu. Kita lihat apa namanya? Dari alima ya'lamu i'lam gitu ya. I'lam tuh kalau fil amr antanya gitu. Gitu ya, karena kan apa namanya? Kalau yang sulasi mujarad variasi di amarnya hanya kalau enggak uf'ul ya, maka i yang ininya enggak ada af'ala misalnya, yang ada tuh af'al enggak ada, yang ada itu adalah if'al atau if'il gitu. Jadi i semua. Ini i'lam. Kalau dua i'lama, kalau banyak i'lamu gitu ya. Makanya kalian tuh ketahuilah oleh kalian gitu ya. Gitu. Sekarang kita lihat lagi ayat yang lain. Ya Maryamu nuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini kan ceritanya ke Maryam nih. Maryam itu kan perempuan gitu. Jadi kalau diganti dengan kata gantinya tentu saja dia adalah ya gitu ya. Kalau ya kan tanda ininya adalah ya sukun di akhir, makanya uqnuti gitu ya, kemudian usjudi gitu ya, irka'i gitu ininya, petunjuk ininya. Jadi semuanya adalah untuk kalau fil amar kan hanya untuk orang kedua, jadi bukan dia itunya, tetapi anti, karena fil amar itu hanya untuk orang kedua, anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna gitu ya. Petunjuknya ininya tandanya adalah ya sukun gitu ya. Sekali lagi tadi saya salah, Maryam itu hiya, betul hiya sih kalau diganti orang ketiganya, tetapi karena ini fi'il amar berarti dia adalah orang kedua, posisinya orang kedua itu anti gitu ya. Anti ya. Gitu. Jadi uqnuti usjudi irka'i gitu ya. Sekali lagi kalau di itu kan kalau huruf tengahnya itu domah maka dia jadi hamzahnya di domah juga. Tapi kalau huruf tengahnya selain domah maka dia harus kasroh. Jadi seperti irka'i gitu, tidak arka'i gitu, irka'i. Gitu ya. Itu contohnya. Sekarang kita lihat ke latihan-latihannya ya. Di surat Al-Baqarah, ini latihan yang pertama, surat Al-Baqarah ayat ke-3. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wa dan min dari ma apa gitu ya. Apa yang apa itunya? Razaqnahum. Razaqna kami rizkikan. Ya, kami rizkikan hum mereka gitu ya. Yunfiquna mereka menafkahkan. Nah, ini salah, banyak salah ketiknya nih. Menafkahkan ya. Petunjuk merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukun na di akhir. Berarti kan ini adalah hum gitu ya. Hum mereka gitu ya. Mereka menafkahkan. Kita lihat ya. Rozakna sekali lagi harokat fathah berdiri itu sama dengan adalah tambahan alif itu sebenarnya. Jadi kalau mau ditulis dalam standar yang harokat biasa, tulisannya menjadi rozakna dengan fathah dan alif gitu ya. Na gitu ya. Nah, cirinya itu ada di akhir yaitu na. Kalau na berarti itunya adalah domirnya adalah nahnu. Karena tandanya ada di akhir saja, maka dia adalah fi'il madhi gitu ya.
Kemudian kita lihat kata keduanya, yunfiquna, ya. Petunjuknya itu ada dua, ini ada yang di depan ya, pilihannya kan ya itu kalau huwa huma hum atau huna gitu ya, di depan itu. Tapi ujungnya waw sukun dana, oh berarti itu adalah hum gitu ya. Seperti di isim untuk muzakkar salim kan tambahannya adalah waw sukun dana gitu ya. Nah, ternyata di fi'il juga untuk yang laki-laki itu mirip juga gitu ya. Jadi ya, kalau untuk huwanya, kalau untuk humnya berarti ya ditambah waw sukun dana gitu ya. Itu adalah fi'il mudhari karena petunjuknya ada di bagian depan sebelum kata utamanya gitu ya. Sebelum kata dasarnya. Itu contoh latihan yang pertama. Yang kedua, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna. Gitu ya. Ala ingatlah, inna sesungguhnya, hum mereka, hum lagi mereka, as-sufaha'u, gitu, orang-orang yang bodoh. Wa dan lakin tetapi la tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. Petunjuk mereka muncul dari ya di depan dan waw sukun dan na gitu ya. Jadi kata ya'lamuna cirinya adalah ya di depan dan waw sukun dan na. Berarti dia adalah domir ya. Berarti domirnya adalah hum gitu ya. Berarti domirnya adalah hum karena waw sukun dan na itu menunjukkan banyak jama gitu ya. Kemudian berarti dia fiilnya adalah fiil mudhari karena petunjuk pelakunya ada di depan dan di bagian belakang sebagai pelengkapnya gitu ya. Sementara kalau di fiil madhi kan tidak ada bagian depannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih yang ketiga. Wa tarokahum fi dzulumatil la yubsiruna ya. Kita ini dulu. Wa dan taroka dia meninggalkan hum mereka fi di dalam dzulumatin kegelapan-kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat ya. Ada dua kata kerja nih, taroka. Ta itu memang seperti bagian dari anita gitu ya, ada yang tak di belakang gitu ya, tak di belakang, tapi kok kalau taknya dibuang dianggap sebagai bagian dari tak di depan ya, tak di depan, kalau taknya dianggap sebagai bagian dari domir, maka tinggal katanya dua huruf nih, roka saja gitu ya, dan itu tidak ada kata kerja yang roka itu gitu ya. Kan kita membahas ininya dari sulasi 3 huruf ya. 3 huruf berarti tanya bukan petunjuk sebagai pelaku, bukan domir, tetapi dia adalah bagian dari kata fiilnya. Fa'alanya itu, fa fiilnya adalah ta, ain fiilnya adalah ro, lam fiilnya adalah ka. Nah, ini berarti kalau begini kan petunjuknya hanya ada dalam bentuk harokat fathah di depan. Kalau harokat di akhir. Kalau harokat fathah di akhir berarti domirnya adalah huwa, gitu ya. Kalau hanya di akhir berarti dia adalah fiilnya madhi, gitu ya. Berbeda dengan kata kedua. Kata kedua yubsiruna, ya. Petunjuknya ada ya, ya. Ya di depan. Ya di depan itu kan orang ketiga muzakkar ya, ditambah huna gitu ya, yang mungkin ya di depan itu hanya 4. Tapi di sini adalah diakhiri dengan waw sukun dan na. Ya dan kombinasi dari ya dan waw sukun dan na itu adalah hum domirnya. Dan itu adalah mudhari karena
kata sebelum kata utamanya ya, basaro itu ada huruf salah satu dari anita, yaitu dalam hal ini adalah ya, gitu ya. Kemudian latihan yang keempat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, kita lihat nih, ya ayuha, wahai, gitu ya, itu munada gitu ya. An-nasu manusia, u'budu. Nah, ini tidak i'budu ya, karena sekali lagi bahwa untuk untuk fi'il amr, kalau lam fi'ilnya itu domah, maka hamzahnya harus di domah. Tapi kalau lam fi'il, ba itu berarti ain fi'il ya, ain fi'ilnya domah, maka hamzahnya harus di domah. Tapi kalau ain fi'ilnya bukan domah, maka hamzahnya harus di kasroh. Ini domah, berarti harus di domah. U'budu bacanya ya. Oh, tandanya waw sukun dan alif gitu ya. Oh, ini salah nih domirnya. Bukan, kalau domir hum kan bukan domir untuk fi'il amr ya, tapi untuk kalau ubudu fi'il amr mah kan domirnya anta antum antum, anti antuma antuna, berarti dia adalah antum ya. Ini salah nih, domirnya bukan hum, meskipun ujungnya waw sukun dan alif, karena ini adalah fi'il amr, ini adalah untuk antum gitu ya. Kemudian yang kedua, kata kerjanya khalaqo. Khalaqo itu di depannya tidak ada tambahan apa-apa. Berarti petunjuknya hanya harokat fathah di akhir. Berarti dia adalah domirnya huwa gitu ya, huwa. Domirnya huwa, dan itu adalah fi'il madhi karena hanya di akhir saja, tidak ada di depannya anita gitu ya. Kemudian ini adalah latihan terakhir, kelima ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa ya. Alladzi ya, yang ja'ala dia menjadikan. Nah, dianya itu petunjuk dianya muncul dari harokat fathah di akhir ya. La bagi kum kalian, al ardo bumi, firosan hamparan, wa dan asamaa langit, binaan atap gitu ya. Gitu. Ja'ala, sekali lagi ja'ala, tandanya itu ya, tanda pelakunya dalam bentuk harokat fathah di akhir, berarti dia adalah huwa ya. Kalau di akhir kan berarti dia madhi gitu ya, madhi ya, fi'il madhi. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya, pengenalan pada fi'il ya, fi'il. Jadi kita kembali lagi, saya berikan summary-nya. Fi'il itu kata kerja di dalam bahasa Arab itu dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, fi'il madhi yang menunjukkan telah terjadi ya, lampau waktunya itu ya, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari yang menunjukkan sedang atau akan atau kebiasaan gitu ya, fi'il mudhari gitu ya. Kemudian yang ketiga, fi'il amr, itu kalimat perintah ya. Dia juga sebetulnya sedang atau akan gitu ya, akan dikerjakan. Kalau perintah kan kita tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sudah dilakukan. Memerintahkan itu untuk sesuatu yang akan dilakukan. Tetapi petunjuknya di fi'il amr itu seperti di fi'il madhi, yaitu di akhir ya. Jadi fi'il madhi petunjuk pelakunya ada di bagian akhir dari kata tersebut.
fiil mudhari, kata petunjuknya adalah di depannya ditambahkan salah satu dari anita, kemudian di akhirnya petunjuk dari jumlah dari pelakunya gitu ya. Kemudian fiil amr hanya di akhir saja. Dan domir untuk fiil amr itu hanya 6. Kalau fiil madi dan fiil mudhari itu lengkap, ada 14 domir. Orang ketiganya ada 6, orang keduanya ada 6, orang pertamanya ada 2. Sementara untuk fiil amr hanya ada untuk orang keduanya saja, tidak ada orang ketiga dan orang pertama. Karena itu domirnya hanya ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Gitu ya. Itu sebagai summary dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kalau masih kurang jelas, silakan kalian putar kembali video ini, dengarkan kembali rekamannya. Perhatikan kembali catatannya, beberapa catatan tadi kita lihat ada yang salah, kalian koreksi sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami, yang pada akhirnya kita sangat berharap akan lebih menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, akan lebih memberikan pemahaman kita pada Al-Quran, dan akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.